Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini saya mengatakan kepada saudara semuanya bahwa iman kekristenan adalah iman yang luar biasa. Iman yang cukup berpegang pada perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Beda dengan iman saya dulu. Iman saya dulu Bapak Ibu harus berpegang pada dua hal. Yang pertama pada Al-Quran. Yang kedua pada hadis, perkataan Nabi Muhammad. Tapi ketika saya menemukan kebenaran lewat Injil Yohanes 14 ayat 6. Awal mulanya saya bertobat Bapak Ibu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah firman Tuhan yang sebenarnya. Firman Tuhan yang sesungguhnya yang saya cari selama ini. Dan yang harus diimani oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Iman kekristenan tidak perlu kita berpegang pada perkataan Nabi dan perkataan Rasul. Baik perkataan Abraham maupun perkataan Musa ataupun perkataan Harun ataupun perkataan Nabi dan Rasul yang lain. Tapi apabila perkataan Nabi dan Rasul yang lain sesuai dengan firman Tuhan, kita harus imani, kita harus percaya. Tapi justru sebaliknya, bila perkataan Nabi tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab suruh tinggalkan. Jadi pegangan iman kekristenan cukup satu. Bible, Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Di luar itu dongeng. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu. Iman kekristenan itu adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Di luar itu dongeng. Apakah dongeng sebelum tidur atau dongeng setelah tidur? Yang jelas di luar Kejadian sampai Wahyu tidak perlu kita imani. Cukup kita baca sebagai pengetahuan. Tidak harus diimani. Sekali lagi saya katakan, iman kekristenan adalah iman yang luar biasa. Cukup berpegang teguh pada firman Tuhan. Malah setiap perkataan Nabi dan Rasul itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Apabila tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tidak wajib kita imani. Tidak wajib kita ikuti. Malah dilarang kita mengikuti apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya selalu berkata kepada teman-teman bahwa saya ini ketika menemukan Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka saya berpegang teguh pada firman Tuhan dan saya tidak akan melepaskan firman Tuhan sedetik pun. Apapun persoalan, cacian, makian, hinaan, terserah. Yang jelas iman percaya kita adalah kepada Alkitab. Di luar itu dongeng. Jadi kalau ada orang Kristen yang meninggalkan Bible, meninggalkan Alkitab, maka orang itu adalah orang yang rugi. Kenapa rugi? Yang pertama rugi karena kehilangan petunjuk jalan ke surga. Yang kedua rugi karena kehilangan cahaya. Tidak ada lagi nur, tidak lagi cahaya. Artinya baik petunjuk maupun cahaya itu adalah sama-sama firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Yeshua Hamasya. Akulah terang dunia, itu adalah cahaya yang luar biasa. Yang tidak ada satu nabi dan rasul pun yang berani mengatakan seperti Yesus katakan, akulah terang dunia. Kenapa tidak ada nabi yang lain berani mengatakan seperti itu? Karena nabi yang lain bukan berasal dari ilahi. Nabi yang lain bukan kalamnya Tuhan, perkataannya Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kenapa tidak ada nabi dan rasul yang lain yang berani mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan? Karena nabi dan rasul yang lain itu bukan berasal dari kalamnya Tuhan, perkataan Tuhan itu sendiri.
Yang ketiga, apabila orang meninggalkan Alkitab, itu rugi karena kehilangan pengajaran. Sebagaimana kita memahami, mengerti bahwa Alkitab ini yang mendidik kita. Alkitab yang menghibur kita, yaitu Ruach HaKodes. Maka kita melihat ada banyak mu'alaf, setiap kesaksian selalu berkata dusta. Pasti dia berkata tamatan teologi, padahal Alkitab tidak memahami, Alkitab tidak mengerti. Salah-salah baca ayat. Banyak kejadian. Ketika dicek dan dicek ternyata bukan tamatan sekolah teologi. Tapi mereka tetap mengagung-agungkan. Nah, itu terserah mereka Bapak Ibu. Sama-sama. Alkitab sudah mencatat orang buta menuntun orang buta akan jatuh ke jurang. Nah, lalu dikatakan oleh iman percaya saya dulu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Terhadap orang yang meninggalkan Alkitab. Kata surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sebagaimana kita ketahui dan kita memahami bahwa Al-Quran ada setelah 650 tahun Injil baru adanya Al-Quran. 650 tahun setelah Injil adanya Al-Quran, apabila kamu meninggalkan, berpaling daripada Alkitab, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, kalau di ayat sini Bapak Ibu disatakan barang siapa yang ingkar kepadanya. Di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah versi lain Bapak Ibu, saya menemukan bukan ingkar tetapi berpaling, Orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan, barang siapa yang berpaling. Kalau di sini, barang siapa yang ingkar kepadanya Alkitab, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, kenapa rugi orang yang berpaling daripada Alkitab? Kenapa rugi orang yang ingkar kepada Alkitab? Yang pertama, kehilangan arah, kehilangan petunjuk, kehilangan hidayah, kehilangan jalan ke surga. Yang kedua, kehilangan nur, kehilangan cahaya. Yang ketiga, tidak ada lagi pengajaran. Maka tidak ada lagi yang mendidik, tidak ada lagi yang mengajarkan. Artinya, dia ngomong seenaknya, jalan seenaknya, berdiri seenaknya, duduk seenaknya, pakai seenaknya. Tidak ada lagi yang menuntun dan tidak ada lagi yang mencegah. Nah, ini dari saya malam ini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Pesan saya, jangan berpaling daripada Alkitab. Jangan sampai kita ingkar daripada Alkitab. Ini detik-detik kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sudah semakin nyata, sudah semakin dekat Bapak Ibu. Maka dari itu berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Kongsi Facai. Kongsi Facai. Selamat tahun Imlek. Terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat Hari Raya Imlek. Kiranya damai sejahtera dan sukacita turun atas kita semuanya. Shalom alaikum Yeshua Mashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi, kongsi Facai.